Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Saudara-saudara sekalian, pada hari ini 1 Oktober 2021, BPS Provinsi Maluku kembali akan merilis berita resmi statistik untuk 4 indikator strategis. Yang pertama, indeks harga konsumen atau inflasi. Yang kedua, nilai tukar petani atau NTP. Yang ketiga, ekspor dan impor. Dan yang keempat, tingkat penghunian kamar hotel. Kita mulai dengan rilis berita resmi statistik tentang perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi. Kota Ambon selama bulan September 2021 mengalami inflasi sebesar 0,12% dengan indeks harga konsumen 107,45. Sedangkan Kota Tual mengalami inflasi sebesar 0,07% dengan indeks harga konsumen 109,55. Kalau kita melihat inflasi tahun kalender, yaitu membandingkan kondisi September tahun 2021 terhadap Desember 2020, maka Kota Ambon tercatat mengalami inflasi sebesar 1,83%, sedangkan Kota Tual inflasi 2,71%. Apabila kita melihat inflasi tahun ke tahun, yaitu membandingkan kondisi bulan September 2021 terhadap bulan September 2020, maka Ambon tercatat mengalami inflasi 0,98%, sedangkan Kota Tual mengalami inflasi 3,62%. Selanjutnya, perkembangan tingkat inflasi Kota Ambon kondisi tahun 2019 hingga 2021. Apabila kita melihat inflasi selama bulan September dibandingkan kondisi yang sama tahun 2019 dan tahun 2020, maka terlihat inflasi di tahun 2021, September 2021, merupakan inflasi yang pertama setelah terjadi deflasi dalam 2 tahun terakhir, yaitu bulan September 2019 dan September 2020. Untuk series inflasi year on year, inflasi di bulan September 2021 merupakan inflasi terendah bila dibandingkan kondisi yang sama bulan September tahun 2019 yang mengalami inflasi 2,97%, kemudian September 2020 mengalami inflasi sebesar 1,47%. Selanjutnya, perkembangan tingkat inflasi Kota Tual, kondisi tahun 2019 hingga 2021. Inflasi sebesar 0,07% di September 2021 merupakan inflasi yang terendah bila dibandingkan dengan kondisi yang sama selama bulan September, yaitu kondisi September 2019 inflasi sebesar 0,65%, kemudian September 2020 sebesar 0,21%. Apabila kita melihat series inflasi year on year, inflasi Kota Tual selama bulan September 2021 sebesar 3,62%, merupakan inflasi tertinggi apabila dibandingkan dengan kondisi yang sama selama bulan September, yaitu September 2019 yang mengalami inflasi sebesar 2,65% dan inflasi di tahun 2020 yaitu bulan September sebesar 0,85%. Berikutnya IHK tingkat inflasi bulanan, inflasi tahun kalender, inflasi tahun ke tahun, dan andil inflasi selama September 2021 di Kota Ambon menurut kelompok pengeluaran dengan tahun dasar 2018 sama dengan 100.
Inflasi sebesar 0,12% selama bulan September 2021. Apabila kita melihat menurut kelompok pengeluaran, maka terlihat ada 4 kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi dan 7 kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi. Untuk yang mengalami deflasi bisa terlihat yang pertama untuk kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,38%. Kemudian kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,11%. Selanjutnya untuk kelompok pengeluaran rekreasi, olahraga, dan budaya 0,52%, dan kelompok pengeluaran pendidikan mengalami deflasi sebesar 0,08%. Berikutnya untuk kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi, antara lain kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki sebesar 1,73%, kemudian kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,14%, kemudian kelompok pengeluaran kesehatan 0,06%, transportasi 3,08%, kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan 0,39%, kelompok pengeluaran penyediaan makanan dan minuman restoran 0,12%, dan yang terakhir, kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,23%. Berikut untuk andil inflasi atau deflasi Kota Ambon dan komunitas pemicu menurut kelompok pengeluaran selama bulan September 2021. Untuk kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau yang memiliki andil sebesar minus 0,4361%, dipicu adanya penurunan harga dari komoditas cabai rawit, ikan cakalang, dan bawang merah. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki yang memiliki andil sebesar 0,1130%, dipicu adanya kenaikan harga komoditas blus wanita, kemudian baju kaos tanpa kerah, t-shirt pria, dan gaun wanita. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang memiliki andil sebesar 0,0194%, dipicu adanya kenaikan tarif air minum pikulan dan harga komoditas seng serta besi beton. Berikutnya untuk kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga yang memiliki andil sebesar minus 0,0052%, yang dipicu adanya penurunan harga dari komoditas sabun cair dan cuci piring. Berikutnya, untuk kelompok pengeluaran kesehatan yang memiliki andil sebesar 0,0011%, yang dipicu adanya kenaikan tarif dokter umum, kemudian adanya kenaikan harga kacamata plus dan minus. Untuk kelompok pengeluaran transportasi yang memiliki andil sebesar 0,3902%, dipicu adanya kenaikan tarif angkutan dalam kota serta kenaikan harga untuk sepeda motor. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang memiliki andil 0,0288%, yang dipicu adanya kenaikan harga dari laptop, kemudian notebook, serta printer. Untuk rekreasi, olahraga, dan budaya yang memiliki andil sebesar minus 0,0085%, yang dipicu adanya penurunan harga dari komunitas buku tulis bergaris, kemudian buku pelajaran SLTP. Untuk kelompok pengeluaran pendidikan yang memiliki andil sebesar minus 0,0034%, dipicu adanya kebijakan penurunan tarif biaya pendidikan, khususnya di tingkat akademi dan perguruan tinggi swasta. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran penyediaan makanan dan minuman restoran yang memiliki andil sebesar 0,0089%, yang dipicu adanya kenaikan harga komunitas martabak dan komunitas capcay.
Sedangkan untuk kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya yang memiliki andil sebesar 0,0184%, dipicu adanya kenaikan dari tarif krimbat, kemudian dari adanya kenaikan harga popok bayi sekali pakai, kemudian conditioner, serta ada kenaikan dari tarif keriting meluruskan rambut. Berikutnya untuk 10 komunitas dengan andil terbesar terhadap inflasi atau deflasi di Kota Ambon selama bulan September 2021. Untuk komunitas yang memicu inflasi, ada sekitar 10 komunitas yang mendorong terjadinya inflasi di Kota Ambon selama September 2021. Antara lain, tarif angkutan dalam kota, kemudian harga blus wanita, kemudian ikan tongkol atau ikan ambu-ambu, rokok putih, rokok kretek filter, laptop atau notebook, baju kaos tanpa kerah atau t-shirt pria, pisang, mangga, serta gaun atau terusan wanita. Sedangkan untuk komunitas yang menghambat inflasi, ada sekitar 10 komunitas yang menghambat inflasi yang terjadi di Kota Ambon selama September 2021, yaitu komunitas atau tarif udara, kemudian harga cabai rawit, ikan cakalang atau ikan sisik, bawang merah, kangkung, bayam, telur ayam ras, sawi hijau, ikan selar atau ikan tude, kemudian labu siam atau jipang. Indeks harga konsumen, tingkat inflasi bulanan, inflasi tahun kalender, inflasi tahun ke tahun, dan andil inflasi selama bulan September tahun 2021 di Kota Tual menurut kelompok pengeluaran dengan tahun dasar 2018 sama dengan 100. Inflasi selama September 2021 di Kota Tual sebesar 0,07%, digambarkan dari 11 kelompok pengeluaran, di mana 3 kelompok pengeluaran mengalami deflasi, kemudian 3 kelompok pengeluaran mengalami stagnan dari sisi harga, serta 5 kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi. Selanjutnya untuk kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi antara lain, kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki yang mengalami deflasi 0,03%, berikutnya untuk kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga yang mengalami deflasi 0,68%, serta kelompok pengeluaran transportasi yang mengalami deflasi 1,52%. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi, ada 5 kelompok pengeluaran, yaitu yang pertama, kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau 0,2%, berikutnya untuk kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga 0,67%. Berikutnya untuk kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,29%. Berikut untuk kelompok pengeluaran pendidikan mengalami inflasi sebesar 3,3%. Dan kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,33%. Selanjutnya untuk kelompok pengeluaran kesehatan, kelompok pengeluaran rekreasi, olahraga, dan budaya, serta kelompok pengeluaran penyediaan makanan dan minuman atau restoran mengalami stagnan. Andil inflasi, deflasi Kota Tual dan komoditas pemicu menurut kelompok pengeluaran selama bulan September 2021. Untuk kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau yang memiliki andil sebesar 0,0801%, yang dipicu adanya kenaikan harga dari ikan tongkol, ikan teri, kemudian rokok kretek filter. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki yang memiliki andil sebesar minus 0,0021%, dipicu adanya penurunan harga sepatu anak dan sandal anak.
Selanjutnya untuk kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang memiliki andil sebesar 0,1179%, yang dipicu adanya kenaikan harga komoditas pasir, kemudian komoditas kayu balokan, dan komoditas besi atau beton. Selanjutnya untuk kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga yang memiliki andil sebesar minus 0,0329%, yang dipicu adanya penurunan harga lemari pakaian, kemudian sabun cair atau sabun cuci piring. Sedangkan untuk Sedangkan untuk kelompok pengeluaran kesehatan cenderung stabil. Berikut untuk kelompok pengeluaran transportasi yang memiliki andil sebesar minus 0,1685%, dipicu adanya penurunan tarif angkutan udara. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang memiliki andil sebesar 0,0157%, dipicu oleh adanya kenaikan tarif telepon seluler, kemudian kenaikan harga untuk televisi berwarna, dan kenaikan harga untuk komoditas printer. Sedangkan untuk rekreasi, olahraga, dan budaya cenderung stabil. Dan berikutnya untuk kelompok pengeluaran pendidikan yang memiliki andil sebesar 0,0042%, dipicu adanya kenaikan tarif akademi dan perguruan tinggi swasta. Berikutnya untuk kelompok pengeluaran penyediaan makanan dan minuman restoran cenderung stabil. Dan yang terakhir untuk kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya yang memiliki andil sebesar 0,0197%, yang dipicu adanya kenaikan harga dari deodoran, sampo, dan parfum. Terdapat 10 komoditas dengan andil terbesar terhadap inflasi maupun deflasi di Kota Tual selama bulan September 2021. 10 komoditas yang memicu inflasi di Kota Tual antara lain ikan tongkol, yaitu harga ikan tongkol atau harga ikan ambu-ambu, kemudian harga mobil, berikutnya harga ikan teri, kemudian pasir, kayu balokan, tarif akademi atau perguruan tinggi, harga rokok kretek filter, harga tomat, minyak goreng, dan daun singkong. Sedangkan 10 komoditas yang menghambat inflasi antara lain angkutan udara, kemudian bawang merah, bayam, kangkung, cabai rawit, lemari pakaian, ikan lolusi, kemudian ketimun, sawi hijau, dan terong. Selanjutnya akan saya sampaikan rilis berita resmi statistik untuk perkembangan nilai tukar petani Provinsi Maluku, kondisi bulan September tahun 2021. Dengan tahun dasar tahun 2018 sama dengan 100. Perkembangan nilai tukar petani selama September 2021 dengan tahun dasar 2018 sama dengan 100. Dari 34 provinsi secara nasional, 26 provinsi mengalami kenaikan NTP, 7 provinsi mengalami penurunan NTP, dan 1 provinsi tidak mengalami perubahan. Peningkatan NTP tertinggi terjadi di Provinsi Riau sebesar 3,35%, sedangkan penurunan NTP tertinggi terjadi di Provinsi Maluku Utara sebesar 0,56%. Sedangkan NTP Maluku turun 0,30%. Secara nasional, nilai tukar petani sebesar 105,68 selama September 2021, meningkat 0,96% bila dibandingkan dengan kondisi Agustus 2021, yaitu 104,68. Nilai tukar petani untuk Maluku sebesar 102,13 atau menurun 0,30% bila dibandingkan dengan kondisi bulan Agustus 2021,
yaitu sebesar 102,43. Berikutnya apabila kita melihat perkembangan NTP Provinsi Maluku menurut subsektor selama bulan Agustus sampai September 2021 dengan tahun dasar 2018 sampai dengan 100. Dari 5 subsektor yang ada, ternyata NTP selama bulan September sebesar 102,13%, yang turun 0,30% dibandingkan dengan kondisi bulan Agustus. Kalau kita lihat menurut subsektornya, ada subsektor yang mengalami peningkatan, yaitu satu subsektor saja, yaitu subsektor tanaman pangan, meningkat 1,57%. Sedangkan 4 untuk subsektor yang lain mengalami penurunan, yaitu subsektor hortikultura menurun 3,02%, kemudian subsektor tanaman perkebunan rakyat menurun 0,32%, berikutnya untuk subsektor peternakan turun 0,20%, dan subsektor perikanan turun 0,30%. Sedangkan perkembangan nilai tukar usaha pertanian atau NTUP untuk Provinsi Maluku menurut subsektor kondisi Agustus hingga September 2021 dengan tahun dasar 2018 sama dengan 100. NTUP September 2021 dengan besaran 107,87 atau turun 0,39% secara mantuman. Apabila kita melihat secara subsektornya, maka dari 5 subsektor terdapat satu sektor yang meningkat, yaitu subsektor tanaman pangan, meningkat 1,33%, sedangkan 4 subsektor yang lain mengalami penurunan, yaitu subsektor hortikultura turun 3,09%, subsektor tanaman perkebunan rakyat turun 0,38%, subsektor peternakan mengalami penurunan 0,34%, dan subsektor perikanan mengalami penurunan 0,25%. Perkembangan indeks konsumsi rumah tangga atau IKRT menurut kelompok pengeluaran selama bulan Agustus hingga September 2021 dengan tahun dasar 2018 sampai dengan 100. IKRT Maluku selama bulan September 2021 sebesar 109,53 yang menurun 0,06% bila dibandingkan dengan IKRT Maluku kondisi bulan Agustus 2021 sebesar 109,60. Apabila kita melihat untuk IKRT menurut kelompok pengeluaran, maka dari 11 kelompok pengeluaran ada 3 kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan, kemudian 6 kelompok pengeluaran yang mengalami peningkatan, dan 2 kelompok pengeluaran yang mengalami stagnan. Untuk yang mengalami penurunan, antara lain kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau yang menurun 0,14%. Berikutnya untuk kelompok pengeluaran transportasi yang menurun 0,09%, dan kelompok pengeluaran rekreasi, olahraga, dan budaya mengalami penurunan 0,19%. Berikutnya untuk kelompok pengeluaran yang mengalami peningkatan, yaitu kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki yang meningkat 0,28%. Berikutnya untuk kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar lainnya yang meningkat 0,17%. Berikut untuk pengeluaran perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga yang meningkat 0,21%. Selanjutnya untuk kelompok pengeluaran kesehatan meningkat 0,18%. Untuk kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan meningkat 0,02%, serta kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya yang meningkat 0,08%. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran yang mengalami stagnan antara lain kelompok pengeluaran pendidikan dan kelompok pengeluaran penyediaan makanan dan minuman atau restoran.
Selanjutnya akan saya jelaskan terkait dengan andil 10 komoditas utama penyumbang dan penghambat penurunan IKRT Provinsi Maluku kondisi bulan September 2021 dengan tahun dasar 2018 sama dengan 100. IKRT Maluku yang turun 0,06% disumbang antara lain oleh komoditas cabai rawit, ikan layang, bawang merah, ikan teri, ikan kembung, ikan kakap, telur ayam ras, ikan selar, tomat buah, dan komoditas asam. Sedangkan 10 komoditas yang menghambat terjadinya penurunan IKRT ini adalah komoditas kangkung, ikan ekor kuning, kacang panjang, bayam, rokok kretek filter, minyak goreng, rokok kretek, ikan baronang, sawi hijau, dan komoditas rokok putih. Berikutnya untuk perkembangan indeks harga biaya produksi dan penambahan barang modal atau BPP-BM. Untuk Provinsi Maluku, kondisi bulan Agustus hingga September 2021 dengan tahun dasar 2018 sama dengan 100. Indeks BPP-BM Provinsi Maluku, kondisi bulan September sebesar 103,04, meningkat 0,04% dibandingkan bulan sebelumnya, yaitu dari 102,99. Berikutnya apabila kita melihat kelompok pengeluaran dari BPP-BM ini, antara lain ada 5 kelompok pengeluaran yang mengalami peningkatan dan 1 kelompok pengeluaran yang mengalami stagnan. Untuk yang mengalami peningkatan, kelompok pengeluaran antara lain kelompok pengeluaran bibit yang meningkat 0,04%, kemudian kelompok pengeluaran pupuk dan obat-obatan 0,10%. Berikutnya untuk kelompok pengeluaran sewa, pajak, dan pengeluaran lainnya 0,04%. Berikutnya untuk kelompok pengeluaran transportasi dan komunikasi 0,01%, serta kelompok pengeluaran barang modal yang meningkat sebesar 0,16%. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran buruh atau upah buruh tercatat stagnan. Selanjutnya saya sampaikan rilis berita resmi statistik terkait dengan indikator dari ekspor dan impor Provinsi Maluku kondisi Agustus 2021. Saya awali dengan perkembangan ekspor Maluku secara mantuman. Nilai ekspor dari Pelabuhan Maluku turun 96,91% dari 21,70 juta US dollar menjadi 0,67 juta US dollar di Agustus 2021. Ekspor dari Pelabuhan Maluku bulan Agustus 2021 semuanya berupa non-migas. Selanjutnya untuk nilai ekspor komoditas asal Maluku melalui pelabuhan di luar Maluku turun 28,67% dari 1,44 juta US dollar menjadi 1,03 juta US dollar. Ekspor komoditas asal Maluku melalui pelabuhan luar Maluku seluruhnya berupa non-migas. Apabila kita melihat perkembangan ekspor Maluku secara kumulatif to kumulatif, maka nilai ekspor dari Pelabuhan Maluku turun 7,67%. Dari 35,41 juta US dollar, ekspor selama periode Januari-Agustus 2020 menjadi 32,70 juta US dollar di posisi Januari-Agustus 2021, di mana pada bulan Januari hingga Agustus 2021, ekspor terdiri dari komoditas migas dan komoditas non-migas. Berikutnya untuk nilai ekspor komoditas asal Maluku melalui pelabuhan luar Maluku naik 3,48%, yaitu dari 9,71 juta US dollar menjadi
10,04 juta US dollar. Semua komoditas yang diekspor melalui pelabuhan di luar Maluku dalam bentuk komoditas non-migas. Selanjutnya, perkembangan ekspor dari Pelabuhan Maluku kondisi Januari 2019 hingga Agustus 2021 dengan satuan juta US dollar. Ekspor dari Pelabuhan Maluku sebesar 0,67 juta US dollar yang menurun 96,91% bila dibandingkan dengan kondisi sebulan yang lalu, yaitu bulan Juli, yaitu sebesar 21,70%, disebabkan oleh tidak adanya ekspor migas maksud saya, di bulan Agustus 2021. Berikutnya untuk perkembangan secara kumulatif ekspor dari Pelabuhan Maluku, kondisi Januari 2019 hingga Agustus 2021 dalam satuan juta US dollar. Ekspor dari Pelabuhan Maluku bulan Januari hingga Agustus 2021 menurun 7,67% bila dibandingkan dengan kondisi yang sama di tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan ekspor non-migas, yaitu kelompok ikan dan udang, bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Saya lanjutkan dengan penjelasan terkait pangsa ekspor dari Pelabuhan Maluku, kondisi Januari 2021 hingga Agustus 2021. Yang pertama, negara Korea Selatan yang memiliki pangsa sebesar 59,35% dengan nilai 19,41 juta US dollar. Berikutnya untuk Tiongkok yang memiliki pangsa sebesar 18,12% dengan nilai 5,92 juta US dollar. Berikutnya untuk negara Jepang yang memiliki pangsa 8,45% dengan nilai 2,76 juta US dollar. Selanjutnya untuk negara lainnya, ini gabungan dari negara-negara lainnya yang memiliki pangsa 7,36% dengan nilai 2,42 juta US dollar. Dan yang terakhir, negara pangsa ya. Selanjutnya yang terakhir, Amerika Serikat yang memiliki pangsa sebesar 6,72% dengan nilai 2,19 juta US dollar. Apabila kita melihat untuk kawasan tujuan, maka terlihat untuk Asia lainnya memiliki pangsa 88,58% atau senilai dengan 28,96 juta US dollar. Sedangkan untuk Amerika memiliki pangsa 6,72% atau 2,19 juta US dollar dan kawasan ASEAN yang memiliki pangsa sebesar 4,70% atau senilai 1,54 juta US dollar. Untuk nilai dan persentase ekspor dari Pelabuhan Maluku menurut Pelabuhan Muat, kondisi Januari hingga Agustus 2021. Yang pertama untuk Bula, yaitu Kabupaten Seram bagian timur, yang memiliki pangsa sebesar 65,06%. Berikutnya untuk Pelabuhan Yosudarso Ambon, yang memiliki pangsa sebesar 25,32% atau senilai dengan 8,28 juta US dollar. Berikutnya untuk Bandara Patimura. Bandara Patimura Ambon yang memiliki andil sebesar 9,15% dengan nilai 2,99 juta US dollar. Berikutnya untuk Kota Tual yang memiliki andil sebesar 0,47% dengan nilai 0,15 juta US dollar. Berikutnya saya sampaikan pangsa ekspor komoditi asal Maluku yang diekspor melalui Pelabuhan Luar Maluku, kondisi bulan Januari hingga Agustus 2021.
Yang pertama, pelabuhan di Banten memiliki pangsa sebesar 38,64% atau setara dengan 3,88 juta US dollar. Berikutnya untuk pelabuhan di Jawa Timur yang memiliki pangsa sebesar 31,19% atau senilai 3,13 juta US dollar. Berikutnya untuk DKI Jakarta dengan pangsa 20,88% atau setara nilai 2,10 juta US dollar. Selanjutnya untuk pelabuhan Bali yang memiliki andil sebesar 7,93%, setara dengan 0,80 juta US dollar. Apabila kita melihat jenis ekspor komoditi asal Maluku dari nilai dan kontribusinya. Yang pertama untuk komoditi perhiasan atau permata dengan pangsa 37,47%, setara dengan nilai 3,76 juta US dollar. Berikutnya untuk komoditi lak, getah, dan damar dengan pangsa 19,07% dengan nilai 1,91 juta US dollar. Berikutnya untuk komoditas kayu dan produknya yang memiliki pangsa 13,05% dengan nilai setara 1,31 juta US dollar. Dan yang terakhir, komoditi ikan dan udang dengan kontribusi sebesar 26,07%, setara dengan nilai 2,62 juta US dollar. Setelah kita menjelaskan terkait dengan ekspor, maka saatnya kita menjelaskan terkait dengan perkembangan impor di Maluku. Nilai impor Maluku selama bulan Agustus 2021 sebesar 7,40 juta US dollar. Meningkat 57,67% bila dibandingkan dengan kondisi sebulan yang lalu atau bulan Juli 2021 dari 4,69 juta US dollar. Sedangkan secara kumulatif, yaitu nilai impor Januari hingga Agustus 2021 sebesar 75,00 juta US dollar, meningkat 37,74% bila dibandingkan dengan kondisi Januari-Agustus 2020. Selanjutnya untuk perkembangan impor Maluku kondisi Januari 2019 hingga Agustus 2021 dalam satuan juta US dollar. Apabila kita membandingkan dengan kondisi di bulan Agustus 2020 yang pada saat itu tidak ada impor, maka tentu impor Maluku di tahun 2021 mengalami peningkatan. Tapi apabila kita melihat membandingkan dengan kondisi impor di tahun 2019, maka impor di tahun 2021 mengalami penurunan. Karena pada saat 2019, bulan Agustus memiliki impor sebesar 18,00 juta US dollar. Berikutnya untuk pangsa impor dan pelabuhan bongkar impor Maluku, kondisi Januari hingga Agustus 2021. Yang pertama, pangsa impor terbesar, yaitu Singapura dengan pangsa 61,12% dengan nilai setara 45,84 juta US dollar. Yang berikutnya untuk Malaysia dengan pangsa 38,88% dengan nilai setara 29,16 juta US dollar. Sedangkan pelabuhan bongkar impor Maluku selama Januari hingga Agustus 2021 semuanya berada di Pelabuhan Yosudarso Ambon. Berikutnya untuk neraca nilai perdagangan Maluku, kondisi Agustus 2021 dalam satuan juta US dollar. Selama Agustus 2021,
Nilai perdagangan Maluku mengalami defisit sebesar 6,73 juta US dollar. Kalau kita melihat ringkasan nilai ekspor impor Maluku selama bulan Agustus 2021, maka terlihat defisit neraca perdagangan Maluku disebabkan oleh defisitnya migas, yaitu 7,40 juta US dollar, dan surplusnya non-migas sebesar 0,67 juta US dollar. Berikutnya untuk neraca volume perdagangan Maluku selama bulan Agustus 2021 dalam satuan ribu ton. Neraca volume perdagangan Maluku selama bulan Agustus mengalami defisit sebesar 12,69 ribu ton yang diakibatkan oleh defisitnya migas yaitu 12,79 ribu ton dan surplus non-migas sebesar 0,10 ribu ton. Apabila kita melihat secara kumulatif, maka neraca perdagangan Maluku selama Januari hingga Agustus 2001 dalam satuan juta US dollar mengalami defisit sebesar 42,31 juta US dollar yang diakibatkan oleh adanya defisit untuk migas sebesar 53,73 juta US dollar dan adanya surplus non-migas sebesar 11,42 juta US dollar. Selanjutnya saya sampaikan terkait dengan rilis berita resmi statistik untuk perkembangan tingkat penghunian kamar hotel di Provinsi Maluku selama kurun waktu Agustus 2021. Perkembangan tingkat penghunian kamar hotel di Provinsi Maluku selama Agustus 2021. Tingkat penghunian kamar hotel bintang selama Agustus 2021 sebesar 37,11% atau naik 6,74 poin. Sedangkan tingkat penghunian kamar akomodasi lainnya selama Agustus 2021 sebesar 11,49%, naik 0,88 poin. Apabila kita melihat tingkat penghunian kamar untuk gabungan selama bulan Agustus sebesar 21,78% atau naik 3,25 poin. Perkembangan tingkat penghunian kamar hotel bintang menurut kelas di Provinsi Maluku kondisi bulan Agustus 2021. Untuk bintang 1, tingkat penghunian kamar hotel sebesar 31,38%. Secara mantuman meningkat 10,41 poin. Sedangkan menurut year on year meningkat 28,15 poin. Untuk hotel berbintang 2, tingkat penghunian kamar hotel sebesar 35,35%. Secara mantuman naik 9,07 poin, dan secara year on year naik 8,01 poin. Berikutnya untuk hotel berbintang 3 dengan tingkat penghunian kamar hotel sebesar 24,95%, secara mantuman naik 6,59 poin, sedangkan untuk year on year menurun 4,20 poin. Berikutnya untuk hotel bintang 4 dengan TPK sebesar 55,68%, secara mantuman naik 2,98 poin, sedangkan untuk year on year turun 26,17 poin. Berikutnya perkembangan jumlah tamu asing pada hotel bintang dan akomodasi lainnya bulan Agustus 2021 di Provinsi Maluku. Jumlah tamu asing di hotel bintang selama Agustus 2021 meningkat 184,54% dari 97 orang menjadi 276 orang. Sedangkan selama Agustus 2021 tidak ada tamu asing yang menginap di akomodasi lainnya. Berikutnya untuk perkembangan jumlah tamu domestik selama bulan Agustus 2021 pada hotel bintang dan akomodasi lainnya di Provinsi Maluku. Tamu domestik di hotel bintang
selama bulan Agustus meningkat 40,67% dari 4.327 menjadi 6.087 orang. Sedangkan tamu domestik di akomodasi lainnya secara mantuman naik 24,33% dari 6.342 orang menjadi 7.885 orang. Apabila kita menyimak persentase persebaran tamu domestik menurut kelas hotel bintang selama bulan Agustus 2021. Yang pertama, tamu domestik cenderung menginap di hotel bintang 2 yang terlihat memiliki pangsa 54,20%. Berikutnya untuk hotel bintang 3, 19,96%, bintang 4, 18,91%, serta bintang 1 sebesar 6,93%. Perkembangan rata-rata lama menginap tamu hotel bintang bulan Agustus 2021 di Provinsi Maluku. Rata-rata lama menginap untuk tamu asing di hotel bintang pada bulan Agustus secara mantuman turun 1,19 poin. Sedangkan rata-rata lama menginap tamu domestik di hotel bintang pada Agustus secara mantuman turun 0,31 poin. Sedangkan apabila kita gabung antara tamu asing yang menginap di hotel bintang maupun di akomodasi lainnya, selama bulan Agustus mengalami penurunan 1,19 poin bila dibandingkan dengan kondisi Juli 2021. Dari 2,19 hari menjadi 1,00 hari. Sedangkan untuk rata-rata lama menginap tamu domestik yang menginap di hotel bintang maupun di akomodasi lainnya selama bulan Agustus secara mantuman turun 0,20 poin dari 2,36 hari menjadi 2,16 hari. Demikian saudara-saudara sekalian, rilis berita resmi statistik yang diselenggarakan oleh BPS Provinsi Maluku. Semoga informasi yang kami sampaikan dalam rilis ini bermanfaat buat kita semua, tentu bermanfaat untuk Maluku tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Dan kebanyak.